Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Alawiyah, kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno itu ada pada tahun 3100 sebelum Masehi sampai 27 sebelum Masehi. Yang pertama, letak geografis dan kondisi masyarakat Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno itu terletak di lembah Sungai Nil, Afrika, terbentang di aliran Sungai Nil sepanjang 6.400 km. Sekarang itu ada 4 negara yang dialiri oleh Sungai Nil, yaitu Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Mesir. Masyarakat Mesir itu berprofesi sebagai petani karena lembah Sungai Nil itu subur, mendorong masyarakat untuk bertani. Hal tersebut itu dilakukan dengan membangun saluran-saluran air. Perairan Sungai Nil itu begitu penting bagi lahirnya kehidupan masyarakat di lembah itu. Terus kemudian terungkapnya peradaban Mesir itu ada berkat penemuan batu Rosetta atau batu tulis. Jadi batu itu ditemukan oleh Napoleon di sekitar Rosetta atau Rasid pada tahun 1800 sebelum Masehi. Batu tersebut baru berhasil dibaca. Kemudian selanjutnya ada kondisi sosial masyarakat Mesir kuno itu menggunakan sistem hierarki sosial. Jadi seperti urutan-urutan dari tingkatannya. Jadi Firaun itu sebagai raja, jadi ada di urutan pertama. Kemudian urutan paling bawah itu ada budak. Yang pertama itu Firaun, yang kedua imam. Jadi imam itu yang memimpin ritual-ritual untuk menyembah para dewa. Yang ketiga wazir. Wazir itu penasehat dan kaki tangan Firaun. Yang keempat ada tentara, kelima ada tukang, yang keenam ada petani, yang terakhir adalah budak. Kemudian kondisi politik masyarakat Mesir itu awalnya peradaban Mesir kuno itu berawal dari kerajaan kecil yang terbentuk dari komunitas-komunitas desa atau nomen. Desa-desa ini berkembang menjadi kota hingga menjadi 2 kerajaan kecil. Yaitu kerajaan kecil Hilir dan kerajaan Mesir Hulu. Pada tahun 3050 sebelum Masehi, kerajaan tersebut berhasil dipersatukan oleh Menes, yaitu dijuluki sebagai Nesubit atau raja bermahkota kembar karena berhasil menyatukan Mesir. Rajanya itu kemudian bergelar sebagai Firaun dan dianggap sebagai putra dewa Osiris. Kemudian sistem kepercayaan masyarakat Mesir itu yang pertama, kepercayaan bangsa Mesir akan adanya kekuatan spiritual. Jadi bangsa Mesir itu masyarakatnya percaya bahwa mereka tuh bercocok tanam, ada kekuatan magisnya seperti itu, semacam itu. Kemudian yang kedua, kepercayaan terhadap roh manusia. Jadi mereka itu percaya kepada roh manusia yang masih jasadnya yang masih utuh, yang belum rusak, itu dipercaya bahwa masih hidup. Kemudian yang terakhir, masyarakat Mesir itu menyembah banyak dewa atau politeisme. Dewa-dewa tersebut itu diantaranya dewa Amun-Ra, dewa Osiris, dewa Horus, dewa Isis, dewa Anubis, dan dewa Anhur. Kemudian benda-benda hasil kebudayaan peradaban Mesir kuno. Yang pertama itu ada di periode pradinasti. Periode ini itu ada fase pada masa Naqada,
itu memiliki tinggi 30 cm. Kemudian ada pada periode dinasti awal itu adalah Masaba. Masaba itu salah satu peninggalan yang dibangun pada dinasti awal dan digunakan sebagai tempat pemakaman raja. Jadi raja-raja itu dimakamkannya di situ. Kemudian ada periode kerajaan lama. Jadi di periode kerajaan lama itu dibangun piramida dari masa Firaun Djoser di Saqqara, Mesir. Setelah itu ada periode menengah pertama. Jadi di situ tuh dibangun Deir al-Bahari. Deir Bahari itu situs pemujaan. Jadi Deir Bahari itu monumen pertama yang dibangun pada abad 15 sebelum Masehi. Kemudian periode kerajaan pertengahan. Jadi pada periode ini masyarakat Mesir itu pada para wanitanya membuat roti. Jadi itu dijadikan pekerjaan yang dilakukan perempuan pada Mesir kuno. Kemudian periode menengah kedua itu ada gelang Mesir. Gelang Mesir itu dibuat pada tahun 1600 sebelum Masehi. Kemudian ada pada periode kerajaan baru. Periode kerajaan baru ini melakukan perjanjian damai Perang Kades. Itu adalah perjanjian perdamaian tertua di dunia. Kemudian setelah itu ada periode menengah ketiga. Pada periode menengah ketiga itu ada sebuah bentuk dewa yang dipercaya sebagai dewa pelindung pada periode menengah ketiga. Jadi gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada di periode akhir. Periode akhir itu ada Sphinx. Sphinx itu sebuah patung berbadan singa tapi kepalanya manusia. Patung ini itu dibuat untuk menjaga piramida. Kemudian ada pada periode dinasti Ptolemeus, itu dibuat alat untuk meramal penampakan di langit yang dibuat pada akhir dinasti Ptolemeus. Dan yang terakhir ada periode kekuasaan Romawi. Jadi di situ tuh dibuat piring. Jadi ada piring khas dari periode kekuasaan Romawi. Jadi seperti itu piringnya. Kemudian selain benda-benda yang ada peradaban Mesir kuno itu, ada juga hasil peradaban dari Mesir kuno, yaitu seni bangunan ya seperti tadi, kayak seperti piramida, Sphinx atau obelik. Terus selain seni bangunan juga ada tulisan. Tulisan itu jadi kayak tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif itu tulisan yang berbentuk gambar berupa manusia, hewan, dan benda-benda. Setiap gambar itu memiliki maknanya. Jadi tulisan hieroglif itu ditulis di media batu atau daun-daun papirus seperti itu. Biasanya hieroglif itu terdapat di dinding-dinding piramida dan obelisk. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.